Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Jumat 13 November 2020, Pekan Biasa ke-32. Bersama saya, Aloysius Siswa Prayitno dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, hendak merenungkan Sabda Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu atas berkat rahmat kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami hingga hari ini. Bapa, mampukan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terlebih di hari-hari ini Kau wartakan kepada kami tentang akhir zaman. Mampukan kami untuk menangkap pesan-Mu dan melakukannya dalam menanti kedatangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus pada akhir zaman. Semua ini kami mohon kepadamu Bapa, dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kapan Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan menyatakan dirinya? Bagaimana ia akan menyatakan dirinya? Sebenarnya hari-hari ini Tuhan Yesus telah mewartakan bagaimana ia akan datang kembali, sebagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus telah menjanjikan bagaimana nanti ia akan datang kembali. Lalu kapan saatnya? Disitulah kita tidak akan pernah tahu. Hal itu menjadi hak sepenuhnya Tuhan Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus mewartakan kepada kita, hari dan saatnya itu tidak ada yang tahu. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya tidak terlalu penting untuk mengetahui saat dan waktu itu.
dan memang tidak ada yang pernah tahu. Kembali kita mengingat apa yang dipesankan Tuhan Yesus, apa yang digambarkan Tuhan Yesus, bagaimana mengisi penantian itu. Sebagaimana telah kita dengarkan di hari Minggu yang lalu, bagaimana digambarkan 10 gadis menyiapkan pelitanya untuk menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Tentulah kita akan meniru 5 gadis yang bijaksana itu, membekali diri dengan segala yang diperlukan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Segala hal yang diperlukan itu apa? Adalah hal-hal yang dipesankan Tuhan Yesus, yaitu mempraktikkan hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, membekali diri dengan kebaikan-kebaikan setiap saat. Mengasihi sesama adalah cara yang nyata mengasihi Tuhan Yesus, cara yang nyata membekali diri. Sebagai contoh, dalam minggu ini kita juga mendengarkan kisah Santo Martinus yang membagi mantolnya dengan seorang miskin yang kedinginan. Banyak hal kebaikan yang dapat kita lakukan untuk membekali diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Injil hari ini bisa saja membuat kita cemas dan tegang. Pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bukankah ini situasi yang menegangkan, bahkan menakutkan? Namun itu semua sudah disabdakan Tuhan Yesus, termasuk bagaimana menghadapinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa sarana telah disediakan di dalam gereja Katolik. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Ada sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa. Ada sakramen Ekaristi yang setiap saat bisa kita bersatu dengan Tuhan Yesus dalam komuni kudus. Juga praktek amal kasih dalam keseharian kita. Bagaimana kita mempraktekkan hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bersama saudara-saudari kita di sekitar kita, atau kepada siapapun yang kita jumpai. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita senantiasa dikuatkan dengan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan marilah kita tutup renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Semoga kami mampu melakukannya dalam kehidupan bersama saudara-saudari kami sehari-hari. Semua ini kami mohon kepadamu Bapa, dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.